Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Lianti dari kelas MN 22G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pergeseran menuju era digital. Informasi biaya produk per unit diperlukan perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan penyediaan input untuk berbagai keputusan seperti menetapkan harga, membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus, mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk. Perusahaan jasa untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk menawarkan layanan baru, membuat keputusan harga, efisien biaya. Untuk mendapatkan informasi biaya per unit, diperlukan definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Contoh, untuk kepentingan laporan eksternal atau penetapan harga, maka biaya produk didefinisikan sebagai biaya produksi yang terdiri dari komponen biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. B. Untuk kepentingan menentukan jumlah nilai moneter dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead diperlukan pengukuran biaya. C. Untuk kepentingan pengendalian biaya, maka nilai estimasi dapat digunakan sebagai elemen agar informasi biaya tepat waktu. Metode perhitungan biaya. Metode perhitungan biaya dibedakan menjadi 1. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi. 2. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu perhitungan biaya berdasarkan fungsi. A. Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu membebankan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan penelusuran langsung, sedangkan overhead dibebankan dengan penelusuran pergerakan atau alokasi. Pergerakan unit yang biasa digunakan antara lain unit yang diproduksi, jam TKL, biaya TKL, jam mesin, biaya bahan baku langsung. Yang kedua yaitu menentukan kapasitas aktivitas yang diukur dengan penggerak tersebut. 4. Kapasitas yang umum digunakan adalah kapasitas yang diharapkan, normal, teoritis, dan praktis. Penggunaan kapasitas praktis dan teoritis seringkali direkomendasikan karena menghindari pembebanan biaya kapasitas yang tidak digunakan ke produk dan mengingatkan manajemen akan kelebihan kapasitas yang ada. Ukuran kapasitas aktivitas terdiri dari yang pertama, tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan melalui 2 tahap. Yang pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan adalah jam tenaga kerja langsung. Kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan tarif overhead dengan jumlah total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan masing-masing produk. Yang selanjutnya, tarif departemen. Perhitungannya melalui 2 tahap. Pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan ke tiap departemen produksi dan membentuk kesatuan biaya overhead departemen. Penggerak berdasarkan unit departemen yang digunakan jam mesin atau jam tenaga kerja langsung. 2. Overhead dibebankan ke produk dengan mengalirkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan dalam departemen terkait. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi yaitu tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen tidak dapat berfungsi dengan baik untuk beberapa situasi sehingga dapat menyebabkan distorsi biaya produk dan dapat merugikan perusahaan. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan proses 2 tahap yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas kemudian pada produk. Sistem ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Sistem ABC juga dapat digunakan untuk menentukan keakuran biaya pelanggan dari pemasok
Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan program pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik sehingga dapat memperbaiki profitabilitas. Yang selanjutnya yaitu terdapat 2 tahap yang digunakan dalam menetapkan EBC, yaitu dilakukan identifikasi aktivitas dan atributnya melalui wawancara dan survei. Kedua, penelusuran biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk. Sesuai dengan tujuan perhitungan biaya produk, aktivitas dapat diklarifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama, aktivitas tingkat unit, 2, aktivitas tingkat batch, 3, aktivitas tingkat produk, dan 4, aktivitas tingkat fasilitas. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Para pelanggan dapat memakai aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Sumber-sumber dari keanekaragaman pelanggan meliputi beberapa hal seperti frekuensi pesanan, frekuensi pengiriman, dukungan penjualan, dan promosi. Aktivitas penggerak pelanggan seperti input pesanan, pengambilan pesanan, pengapalan penjualan, dan evaluasi kredit klien diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Biaya sumber daya yang dipakai dibebankan ke aktivitas. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Yang pertama, pemasok dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal suatu perusahaan dan secara signifikan meningkatkan biaya pembelian. Yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman hingga ke para pemasok. Yang ketiga, aktivitas penggerak pemasok seperti pembelian, penerimaan, pemeriksaan komponen, pengerjaan ulang produk karena komponen yang cacat, pengiriman produk, dan lain-lain dicatat dalam kamus aktivitas. Dan yang terakhir, biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas ini, dan biaya aktivitas dibebankan pada pemasok individual. Yang selanjutnya yaitu perbedaan penetapan harga pokok produk tradisional dengan metode EBC. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.